Dan seperti di sini, nah kali ini kita akan membahas lagi nih terkait satu hal baru yang masih sangat misterius, yaitu terkait Mother Flame yang ada hubungan dengan Ancient Weapon Uranus yang digunakan oleh Imo untuk menghancurkan satu pulau besar, yaitu Pulau Lulusia. Nah, apakah alasan Imo bisa menggunakan Uranus tersebut karena dia adalah seorang ras unik alias ras Lunarian tersebut? Yuk kita cari tahu bersama di video ini, jadi pastikan kalian tonton sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah, karena di situ tidak masuk akal, tapi akal bisa masuk. Dan buat para majikanku juga bisa bantu support dengan subscribe dan nyalakan bel notifikasinya ya. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja. Wadaw. Oke, pertama kita akan bahas bagian terpenting dulu nih, yang Vegapunk sendiri pun sangat yakin kalau ini akan menjadi game changer untuk dunia, terutama dari sisi energi terbarukan yang sudah pasti dia adalah Mother Flame. Sumber energi power plant yang luar biasa karena Vegapunk yakin ini akan menjadi semacam energi yang tidak terbatas. Namun seperti yang juga dia katakan, Vegapunk menyayangkan sekali karena bagian kecilnya diambil dan malah menjadi bensin atau sumber daya dari senjata pemusnah massal yang dia sebut sebagai Ancient Weapon. Dan sudah jelaslah di prediksi kita jika Ancient Weapon tersebut adalah Uranus, yang sebenarnya ini adalah premis penting yang akan menjadi bahasan utama dari video kita kali ini. Nah, lalu dari manakah kira-kira sebenarnya Mother Flame ini tercipta atau sumber utamanya? Ya, kalau kita lihat dari bentukan apinya sih, dia sangat-sangat mirip sekali dengan api yang ada di punggung dari para Lunarian. Ya, sebenarnya cuma satu sih untuk contoh ras Lunarian yang sebenarnya, tapi karena banyak juga klon dari para Seraphim yang Vegapunk ciptakan juga dari tubuh King tersebut. Jadi kita bisa lihatlah contoh-contoh lain dari para ras Lunarian karena semuanya sama, yaitu api di punggungnya yang sangat persis sekali dengan api yang berada di dalam tangki Mother Flame. Yang bisa kita bilang lah, api ini adalah api yang akan terus terbakar tanpa bisa dimatikan dengan hal-hal atau objek yang lain. Dan kalau dilihat dari kata-kata Lilith di awal, di situ dia berkata kalau Vegapunk sudah sangat dekat menciptakan matahari sendiri atau api abadi yang pasti itu adalah Mother Flame. Pertanyaan normalnya adalah dari mana Vegapunk mengambil atau mendapatkan sumber untuk Mother Flame tersebut? Ya, teori terbaik itu saja sudah pasti jika itu adalah dari ras Lunarian yang kita bahas dan diasumsi kita sudah pasti dia adalah King, yang dari namanya aja Mother Flame. Bukankah sangat menarik sekali bisa kita artikan kalau Mother Flame ini adalah ibu atau mother dari para ras-ras Lunarian yang ada di dunia One Piece. Vegapunk sendiri sudah jelas mengambil dan mengekstrak penelitiannya dari tubuh King atau Arbel selaku satu-satunya ras Lunarian yang sudah kita ketahui, dan mungkin dengan semua pengetahuan peradaban Ancient Kingdom yang dia dapatkan dari Poneglyph, sisa-sisa buku Ohara yang akhirnya dia implementasikan secara buatan dan jadilah Mother Flame yang kita lihat sekarang. Yang hal ini pun hampir tervalidasi dari cover story Enel yang pernah kita lihat. Di situ terdapat ukiran bulan alias lunar yang terlihat objek sedang diteliti, dan di bagian atasnya kita lihat terdapat matahari. Di sisi lain kita juga melihat ada bagian yang sangat mirip sekali dengan Mother Flame dari gambar matahari di cover story lainnya, dengan adanya objek di tengah yang sangat persis sekali seperti gambaran yang udah buat di chapter 1115 lalu. Dan mengikuti semua faktor pendukung ini, bisa dibilang jika Uranus adalah Ancient Weapon yang dimiliki oleh ras Lunarian, yang bukankah akan cukup masuk akal kenapa sekarang bisa dipegang oleh pemerintahan dunia yang notabene juga mereka tinggal di Marijois, dan Marijois sendiri berada di puncak dari dunia ini alias Red Line. Yang kalau kita ingat kata-kata Marco di situ, dia berkata dulu ada yang tinggal di puncak dari Red Line atau dunia ini, dan mereka menyebutnya negeri para dewa. Dewa-dewa yang dapat mengeluarkan api dari tubuhnya, yang sudah pastilah jika itu adalah ras Lunarian ini sendiri. Walau sebenarnya di teori yang lain juga kita pernah berkata jangan-jangan yang dimaksud dari situ bukanlah puncak dari Red Line, melainkan di puncak dari sesuatu yang ada di dekat dengan Marijois alias pohon tertinggi yang bahkan akarnya saja terlihat sampai ke dasar laut, yaitu Fishman Island, yang pastinya untuk bagian daunnya, bagian buahnya, puncaknya ada di puncak tertinggi dari Red Line, yang sudah pasti pohon yang kita bicarakan adalah pohon matahari Hawa, yang bukankah lagi-lagi matahari
Lunari, Lunarian, dengan cover story Enel semuanya sangat cocok sekali. Dan yang lebih menarik lagi adalah di cover story tadi kita membahas Enel yang bukankah cukup jelas juga Oda ini sangat memparalelkan sekali Enel dengan Imo selaku mereka yang merasa dirinya adalah seorang dewa tunggal yang ada di dunia ini. Nah, lalu ada hubungan apa sih semua hal tadi dengan ras Lunarian? Ya, untuk Lunarian sendiri kita tahu lah mereka adalah ras yang ingin dimusnahkan secara total oleh pemerintahan dunia. Bahkan hanya dengan memberitahu keberadaannya saja akan langsung mendapatkan instan 100 juta berry. Seharga bounty Luffy loh pasca ngalahin si Chibukai. Lagi-lagi cuma ngasih tahu ya, dan bukan nangkep, bukan apa, dia cuma memberitahu nih ada ras Lunarian di sini. Dan kalau kita kembali ke Ancient Weapon tadi, sadar atau tidak Ancient Weapon ini memiliki sifat alaminya, ya setidaknya 2 dari 3 Ancient Weapon pun kita sudah mengetahui untuk sifat dasarnya, di mana mereka ini terbagi menjadi 3 bagian. Pertama, seseorang yang mewarisi kemampuan untuk dapat memerintahkan senjata tersebut. Kedua, adanya monster atau makhluk legendaris yang dapat menggerakkan senjata ini. Dan 3, adanya mesin atau wadah lah dalam tanda kutip agar Ancient Weapon ini dapat digunakan. Di mana contoh yang paling jelas yang sudah kita lihat yaitu Ancient Weapon Poseidon, di mana bagian 1 yaitu ada seseorang yang mewarisi kemampuannya yang sudah jelas lah jika dia adalah Poseidon, sang ratu duyung yang sekarang diwariskan kepada Shirahoshi. Yang kedua, monster besar legendaris yang sudah jelas juga mereka adalah para Neptunian atau monster laut super raksasa yang ukurannya wah ini bisa sebesar pulau. Dan yang ketiga atau wadahnya yaitu adalah Noah, kapal raksasa juga yang ditugaskan untuk dibawa oleh para Neptunian tadi. Lalu untuk Pluton pun konsepnya serupa. Kita punya Momonosuke yang mewarisi kemampuan untuk mengontrol Zunisa, dan monster legendarisnya sudah jelas jika itu adalah Zunisa ini sendiri. Nah, untuk mesin atau wadahnya dikatakan jika Pluton adalah sebuah kapal perang juga kan. Jadi apakah nanti kapal perang raksasa ini akan dibawa oleh Zunisa? Karena dari cara dia yang datang ke Wano Kuni yang tadinya dia ingin membuka batasan Wano Kuni itu saja sudah benar-benar berhubungan kalau Zunisa tahu dia memiliki tugas untuk membuka batasan Wano dan akhirnya membangkitkan Pluton. Dan dari 2 Ancient Weapon tadi juga bukankah cukup jelas di mana Poseidon berhubungan dengan laut karena dia ada di laut, Pluton berhubungan dengan darat karena dia ada di darat, dan tinggal yang terakhir nih, Uranus sudah pasti di premis awal kita jika dia akan ada hubungan dengan langit. Nah, Uranus yang baru-baru ini dikeluarkan untuk menghancurkan Lucia, berarti ada seseorang yang mengendalikannya, dan dengan konsep yang sama maka kita akan butuh orang tersebut, butuh monster legendarisnya, dan butuh wadah atau mesinnya. Untuk orang yang kontrol cukup jelas lah ya, yang sekarang Uranus ini dikontrol oleh tidak lain sang dewa tunggal, sang raja tunggal dunia One Piece yaitu Imo. Untuk mesinnya sendiri seperti yang kita lihat, dia dapat mengeluarkan laser yang banyak untuk menghancurkan sebuah pulau, yang berarti tinggal tersisa monster atau makhluknya saja, dan inilah bagian yang akan paling liar. Ingat apa yang sangat diinginkan oleh pemerintahan dunia dan menjadi penelitiannya sejak lama sekali. Yang pertama adalah kita tahu jika itu proses gigantifikasi untuk membuat manusia menjadi raksasa yang bahkan sebesar ras dari Oars. Dan kedua, kita juga tahu kalau pemerintahan dunia terutama Tenryubito sangat menyukai naga. Makanya naga yang ada di Panghazard adalah naga atas perintah dari Tenryubito kepada Vegapunk. Yang gak aneh kan kenapa mereka juga menggunakan nama Tenryubito yang berarti naga langit. Lagi-lagi jika kita artikan secara literal, naga langit bukankah naga yang ada di langit yang kita dapatkan untuk poinnya? Bagaimana jika dulu di puncak langit tersebut, entah di pohon Hawa atau di Red Line, dan pemiliknya adalah ras Lunarian, mereka memiliki makhluk besar raksasa yang dapat terbang, dan dengan sebutan tadi yaitu terkait naga langit, bukankah sudah jelas makhluk tersebut adalah naga atau dragon? Naga yang kita lihat di Panghazard pun dapat mengeluarkan api, di mana hal-hal perapian seperti ini lagi-lagi bukankah sangat erat sekali hubungannya dengan satu ras tersebut, yang bahkan serangan-serangan ras Lunarian pun kalau kalian sadar, terutama dari King lah ya yang kita lihat sebagai real keturunan ras tersebut, banyak sekali nama-nama serangannya yaitu menggunakan serangan naga. Ya, untuk jurus ultimate-nya saja dia bahkan menggunakan naga yang bentukannya kayak
kayak Kaido. Yang apakah dulu ras Lunarian memiliki peliharaan naga raksasa tersebut yang dapat terbang di langit, dan naga ini memang digunakan untuk membawa mesin dalam tanda kutip, yaitu sang Ancient Weapon Uranus. Karena kalau kita lihat di langit saat Lucia dihancurkan, bukankah benar-benar terlihat seperti ada objek besar yang apakah juga sama seperti naga Kaido, karena dia dapat menciptakan awan-awan untuk terbang. Tapi itu belumlah bagian menariknya, karena seperti yang kita lihat juga dari Momonosuke dan Shirahoshi, mereka memiliki kemampuan untuk memerintah makhluk besar tersebut yang diwariskan dalam keturunannya. Jadi tidak semua orang bisa melakukan hal yang dilakukan oleh kedua orang tersebut. Ya sama lah seperti Luffy, dia nggak bisa kontrol Seeking, dia juga nggak bisa kontrol Junisa, dia cuma bisa mendengar doang. Nah, yang berarti seseorang yang dapat mengontrol Uranus pun seharusnya mereka berasal dari keturunan yang sama jika kita menggunakan premis yang serupa juga. Nah, dapatkan kira-kira apa yang mau saya katakan? Ya benar, akan sangat memungkinkan sekali jika ternyata Imu juga adalah seorang ras Lunarian. Alasan kenapa dia ingin semua rasnya dihilangkan lagi-lagi agar tidak ada satu orang pun yang tahu tentang apa yang dilakukan, terutama tentang ras Lunarian ini sendiri. Dan kalau iya, semua hal yang membuat Imu disebut sebagai dewa pun bukankah akan lebih masuk akal lagi? Karena ya memang dia ini seorang ras Lunarian yang disebut sebagai negeri dari para dewa. Dan teori populer juga bukankah dikatakan kalau Imu adalah mantan nakama Joy Boy yang lagi-lagi akan sangat masuk akal sekali, misalkan dia juga adalah seorang ras berbeda seperti ras-ras lainnya, yaitu Fishman, Ming, dan yang lain-lain, dan tentu saja Imu dari Lunarian ini sendiri. Nah, mungkin yang akan menjadi pertanyaan dari kalian semua, lah bang, kalau Imu adalah Lunarian, kok kita ngeliatin sih sayapnya yang berwarna hitam tersebut, yang bukankah sayap dari ras Lunarian adalah sayap yang sangat besar? Nah, lagi-lagi kalau kalian ngeh dengan premis yang kita ulangi berkali-kali di video ini, Oda selalu memparalelkan arc dari Skypiea dengan keseluruhan cerita One Piece, maka jika begitu, Enel adalah paralel dari Imo. Ya benar, Enel adalah seorang ras Birkan yang dulunya pula dia memiliki sayap seperti ras Birkan yang lain lah, seperti Uroge dan para pendeta yang lain. Tapi bukankah kita lihat sendiri, Enel tidak mempunyai sayap seperti mereka, yang bahkan dia ganti dengan Tomoe Drum, simbol petir lah, yang merepresentasikan kekuatan buah iblisnya, yaitu Goro Goronomi. Nah, bagaimana jika pola tersebut pun Oda lakukan ke hal yang sama, yaitu kepada Imu? Dia pula melakukan hal serupa dengan menghilangkan sayap ras Lunariannya sama seperti yang Enel lakukan. Karena menurut saya, jika Imu juga adalah Lunarian, maka plot yang sangat penting yang masih miss nih terkait perlunarianan inilah akan masih terus berlanjut sampai cerita One Piece ini akan tamat nanti. Tapi kira-kira kalau menurut kalian sendiri, apa sih ras dari Imu? Atau ya udahlah dia manusia biasa, atau bahkan seperti yang banyak dibilang, Imu ini nanti ketika dimunculkan beres siluetnya pasti fail seperti ala-ala Oda Sensei. Karena bukankah untuk King saja alias Arbel, ketika kita melihat dia membuka topengnya, wah, ternyata dia sangat tampan sekali. Yang apakah siluet dari Imu yang kita lihat berkali-kali, nantinya juga dia akan memiliki wajah yang tampan. Nah, jadi itu untuk video kali ini. Kalian bisa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike aja kalau suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Dev yang pamit, and I'll see you guys next time.